kemudian bertanya, "Siapa yang menelponmu, sayang?" Romi berkata, "Biasa, siapa lagi yang selalu mengganggu kita, kalau bukan Wawan?" Mendengar jawaban Romi, Bunga hanya tersenyum lalu kembali berbaring. Romi kemudian menerima telepon Wawan. "Halo Wawan?" Kemudian terdengar suara Wawan di telepon. "Halo Romi, apakah besok kamu sibuk?" Romi melihat Bunga lalu berkata, "Tidak, aku kebetulan besok aku tidak punya kegiatan." "Ada apa, Wawan?" Romi pun terlihat begitu serius mendengarkan perkataan Wawan. Setelah beberapa menit percakapan mereka, Romi menutup teleponnya. Dia kemudian duduk mendekati Bunga yang sedang memejamkan matanya. "Sayang, kamu sudah tidur?" Sambil masih memejamkan matanya, Bunga berkata, "Belum, ada apa?" Romi kemudian berkata, "Sayang, tadi itu Wawan." "Oh iya sayang, kamu ingat kan, Wawan pernah datang kemari untuk mengajakku bekerja sama dengannya dan juga Edi untuk membangun sebuah pabrik di sebuah desa. Dia menelponku untuk mengajakku ke desa itu besok pagi." Kini Bunga membuka matanya dan menggenggam tangan Romi. "Pergilah sayang, siapa tahu itu yang terbaik untukmu." Romi kemudian tersenyum dan mengangguk. "Baiklah sayang, besok pagi-pagi aku akan berangkat. Tapi bagaimana denganmu?" Bunga tersenyum. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku sayang, aku akan menunggumu seperti biasa." Romi kembali tersenyum, lalu mencium kening istrinya itu. Keesokan paginya, setelah sarapan, Romi menunggu Wawan untuk menjemputnya. Dan tak lama kemudian, tampak dari dalam rumah, Wawan sedang memarkir mobilnya di depan rumah Romi bersama dengan Edi. "Sayang, Wawan dan Edi sudah datang. Aku harus keluar sekarang." Bunga mendekati Romi dan berkata, "Baiklah, hati-hati di jalan. Semoga semua apa yang kalian rencanakan berjalan dengan lancar." Romi tersenyum lalu memeluk Bunga. "Jaga dirimu baik-baik. Kalau ada yang mengetuk pintu, jangan pernah membukanya, apapun alasannya. Mengerti?" Bunga mengangguk dan berkata, "Iya sayang, kamu jangan mengkhawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja di rumah. Jangan lupa beri kabar padaku ya." Romi berkata, "Tentu sayangku, aku akan menelponmu setiap menit." Lalu mereka tertawa bersama. Romi kemudian mencium kening Bunga lalu keluar menemui Wawan dan Edi yang sedang menunggunya. Apa yang dikatakan Romi itu memang benar. Baru saja beberapa meter mobil mereka menjauhi rumah, Romi mengambil teleponnya dan menghubungi Bunga. Sementara Bunga baru saja mengunci pintunya, dia mendengar teleponnya berdering. Dia segera melihat siapa yang menelponnya. Bunga lalu tersenyum ketika melihat bahwa Romi yang telah menelponnya. "Sayang, ada apa?" kata Bunga. Romi berkata, "Seperti yang aku katakan tadi, aku akan menelponmu setiap menit sayang." Bunga tersenyum. "Jangan bercanda." Romi kembali berkata, "Aku tidak bercanda sayang. Tunggu, aku akan menelponmu setiap menit, jadi bersiap-siaplah." Bunga lalu berkata, "Sayang, lebih baik kamu fokus di jalan." Romi tersenyum. "Oke sayangku, kalau begitu aku akan menelponmu 10 menit sekali. Bagaimana?" Bunga tersenyum dan berkata, "Terserah kamu saja," kata Bunga.
Setelah menutup teleponnya, Wawan menggoda Romi. Aku pun pengantin baru, tapi tidak seperti dirimu. Sangat berlebihan. Kenapa kamu tidak membawa saja istrimu sekalian ikut bersama kita? Pasti sangat menyenangkan. Romi lalu berkata, usia pernikahan boleh sudah lama, tapi kemesraan janganlah cepat berlalu. Edi tertawa dan berkata, ya kamu benar Romi. Nanti kalau aku sudah menikah, aku akan selalu seperti dirimu Romi. Kalau perlu, kemanapun aku pergi, istriku akan kubawa bersamaku. Romi berkata, itu harus Edi, biar istri kita tetap sayang sama kita dan tidak direbut oleh orang lain. Zaman sekarang, orang-orang lebih tertarik dengan orang yang sudah menikah daripada yang masih lajang. Jadi kita sebagai suami harus betul-betul menjaga istri kita. Jangan sampai kita keluar mencari nafkah, istri kita diincar orang lain di rumah. Wawan kemudian berkata, ya kalau kamu sih aku maklum. Istrimu secantik itu, pasti banyak yang mau. Meskipun dia sudah menikah denganmu. Tapi kalau aku rasa tidak perlu melakukan hal seperti dirimu. Romi kemudian berkata, wah, ini pemikiran yang salah. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu, Wawan. Mungkin istrimu tidak terlalu cantik di mata kamu. Tapi bisa saja di mata laki-laki lain, istrimu itu sangat cantik dan sangat menarik. Jadi, jangan anggap sepele masalah seperti ini. Betul kan, Edi? Edi yang belum menikah hanya tersenyum lalu mengangguk. Wawan kemudian berkata, Oke. Nanti saat kita sampai, aku akan langsung menelpon istriku. Romi dan Edi bersamaan mengangkat kedua jempol mereka di depan Wawan. Setelah obrolan panjang mereka itu, Romi melihat ke sekeliling. Dia terlihat heran. Kita mau kemana, Wan? Wawan yang menyetir mobil menjawab. Tentu saja kita akan pergi ke desa yang aku maksud. Tempat di mana kita akan mendirikan pabrik kelapa sawit itu. Sekarang kelapa sawit itu lagi viral di Indonesia. Kita harus mengambil kesempatan ini. Romi berkata, iya, aku tahu. Tapi sepertinya aku kenal jalan ini. Lagi-lagi Wawan berkata, ya ampun Romi, jalanan itu ya hampir sama semua, warnanya hitam dan lurus ke depan. Romi masih melihat ke sekeliling. Tidak Wawan, aku serius. Ini seperti jalan menuju ke desaku. Wawan dan Edi nampak sedikit terkejut. Benarkah? Kalau begitu, apa mungkin desa itu adalah desamu? Romi melihat Wawan dan berkata, aku tidak tahu. Edi lalu berkata, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Romi dan Wawan serentak menganggukkan kepala. Sepanjang jalan itu, setiap kali mereka kehabisan pembahasan, Romi selalu menyempatkan waktu untuk menelpon Bunga. Ya, mungkin kurang lebih 10 kali Romi menelpon Bunga, hingga akhirnya mereka tiba di desa yang mereka tuju. Saat keluar dari mobil, Romi melihat ke sekeliling, pemandangan di sekitar. Dia kemudian berkata, jalan yang tadi kita lewati memang sama seperti jalan menuju ke desa ayah dan ibuku. Tapi aku belum pernah ke tempat ini. Untuk lebih memastikan, aku akan menelpon ayah dan ibuku dulu.
Setelah menelpon ayah dan ibunya, Romi kemudian mendekati Wawan dan juga Edi yang begitu serius melihat lokasi pabrik yang akan mereka bangun. Romi tampak sedih. Wawan dan Edi berkata, "Ada apa, Romi? Apa yang terjadi? Kenapa kamu tampak sedih setelah menelpon ayah dan ibumu?" Romi kemudian berkata, "Ayah dan ibuku bilang desa ini termasuk ke dalam desa ayah dan ibuku." Wawan dan Edi saling berpandangan. "Benarkah?" Romi kemudian berkata sambil melompat kegirangan, "Iya, benar." Lalu Wawan dan Edi memeluk Romi. Mereka melompat bersama-sama. "Itu kabar yang baik dan bagus, Romi," kata Wawan. Tidak lama kemudian, Wawan terdiam. Edi dan Romi sedikit bingung melihatnya. "Ada apa, Wan? Apa yang kamu pikirkan?" kata Edi pada Wawan. Wawan berkata, "Tempat ini lumayan jauh dari kota. Untuk membangun pabrik ini, kita harus sering datang ke sini untuk mengecek proses pembangunan. Masalahnya adalah, aku tidak mungkin setiap hari ke sini." Edi lalu berkata, "Aku pun sama denganmu, Wawan. Aku juga bekerja, dan aku sering keluar kota." Wawan kemudian berkata, "Romi pun juga pasti tidak mungkin setiap hari datang ke sini. Bagaimana jika kita meminta tolong pada ayahmu, Rom? Kamu bilang tempat ini termasuk dalam desamu. Pasti rumah ayahmu tidak terlalu jauh dari sini. Ya, bisalah 2 hari atau 3 hari sekali ayahmu datang ke sini untuk mengecek para pekerja dan juga material-material yang akan kita gunakan nanti. Tidak usah terlalu lama, ya paling lama sejam lah. Dan sebagai rasa terima kasih kita, nanti akan ada bagiannya untuk ayahmu sendiri. Bagaimana, Rom?" Romi terdiam sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya..." Wawan dan Edi saling berpandangan. "Sebenarnya ada apa?" kata Wawan. Romi kemudian melanjutkan perkataannya. "Sebenarnya sejak kemarin aku sudah tidak lagi bekerja." Wawan dan Edi nampak terkejut. "Yang benar?" Romi berkata. "Iya, benar. Beberapa malam yang lalu, aku datang ke acara bosku. Lalu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di sana. Karena merasa malu, bosku mengambil sebuah keputusan yang sangat merugikan aku. Tapi tidak apa-apa, karena apa yang aku lakukan itu benar." Wawan dan Edi semakin bingung dengan perkataan Romi. Wawan kemudian berkata, "Apa maksudmu, Rom?" Romi kembali berkata, "Bosku telah berlaku kurang ajar pada istriku, dan aku tidak terima. Lalu aku menegurnya. Namun bosku merasa aku telah mempermalukannya, dan dia memecatku." Mendengar perkataan Romi, Wawan dan Edi terlihat begitu simpatik. Mereka menepuk bahu Romi lalu berkata, "Sabar, Romi. Aku yakin pasti ada rezeki yang lebih baik daripada itu. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu telah berusaha menjaga kehormatan istrimu." Romi pun mengangguk. "Terima kasih. Aku sangat bersyukur punya teman-teman seperti kalian." Edi kemudian berkata, "Kalau begitu, kenapa kita harus bingung?
Kini Wawan pun tersenyum. Kamu benar, Edi. Jadi, kenapa kita harus bingung? Romi mengerutkan keningnya. Apa maksud kalian? Kata Romi penuh tanda tanya.